Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan kami yang ke-20. Pertemuan yang ke-20 ini akan menyampaikan masalah fi'lu shahibis syariah, yaitu masalah perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, apakah semua perbuatan Nabi itu harus kita ikuti atau tidak? Dan mana yang perlu kita ikuti dan mana yang tidak perlu kita ikuti? Meskipun dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah cermin dan panutan yang baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang wajib kita ikuti karena beliau adalah uswatun hasanah. Tapi perlu kita rinci mana yang harus kita ikuti dan mana yang boleh kita ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikuti. Perlu saya sampaikan, ada 3 macam perbuatan Nabi yang harus kita ikuti. Dan yang kedua adalah perbuatan Nabi Muhammad yang boleh kita ikuti. Tidak kita ikuti, tidak apa-apa, tapi boleh kita ikuti. Kemudian ketiga adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita ikuti. Pertama, fi'lu shahibis syariah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut shahibus syariah, yang mempunyai syariat? Karena kita ini adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah disebut shahibus syariah. Mana saja perbuatan Nabi yang harus kita ikuti? Nah, ialah perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan perintah syara. Suatu contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu. Itu ada hubungannya dengan syariat, dan itu menunjukkan adalah wajib kita ikuti. Nabi Muhammad puasa, Nabi Muhammad haji, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah melaksanakan sholat, zakat, dan sebagainya. Ini yang harus kita ikuti. Jadi pokoknya perbuatan-perbuatan yang di dalamnya berhubungan dengan syariat dan menunjukkan bahwa itu harus kita ikuti.
Nah, ini wajib. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang uswatun hasanah. Adalah pemimpin atau tauladan yang baik. Sekarang, mana perbuatan Nabi Muhammad yang boleh kita ikuti? Tapi tidak mengikuti tidak apa-apa. Adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan syariat. Tapi Nabi tidak mewajibkan kepada umatnya. Suatu contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholatul lail, sholat witir, tahajud. Ini kita ikuti, tapi tidak wajib. Karena apa? Perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diwajibkan kepada umatnya, tapi boleh mengikuti. Jadi Nabi Muhammad kalau witir itu wajib. Tapi apa kita wajib? Kita tidak. Tapi boleh mengikutinya. Kenapa? Karena tidak ada larangan bagi kita untuk mengikutinya. Bahkan meskipun tidak wajib, tapi disunatkan. Kemudian, yang ketiga adalah perbuatan Nabi yang khusus. Jadi kalau perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus dan kita dilarang, maka itu tidak boleh kita ikuti. Contohnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibolehkan kawin lebih daripada 4. Yaitu Nabi Muhammad mempunyai istri 9. Ini khusus Nabi Muhammad saja. Tidak boleh orang lain mengikuti, karena itu hanya khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apa dalil yang menunjukkan? Tapi ada ulama yang berbeda pendapat bahwa umatnya adalah boleh dengan alasannya Wanggehu matobalakum minanisa matena loro watulasa telu berarti 5 waruba'a dan 4 9. Pendapat yang seperti ini tidak benar, menyalahi dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada seorang raja namanya Ghailan. Ghailan telah Islam dan dia mempunyai istri 10, ikut Islam semua. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perintah kepada Ghailan, Ghailan, pilihlah 4 saja di antara 10 itu. Yang lain harus kamu talak.
karena wajib menalak yang lain hanya 4 saja pilih. Nah, dari hadis ini maka dapat kita artikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang umatnya untuk kawin lebih dari 4. Pemirsa yang kami hormati, sekarang bagaimana perbuatan Nabi yang tidak ada hubungannya dengan syariat? Hanya dari tabiat Nabi sendiri sebagai manusia biasa. Hal semacam itu kita tidak perlu mengikuti. Itu tidak perlu, itu harus kita ikuti, tidak pernah. Karena itu di luar syarak, itu hanya berhubungan dengan tabiat manusianya. Suatu contoh, Nabi Muhammad SAW senang makanan manis-manis. Apakah kita harus makan makanan yang manis-manis? Tidak. Itu hanya Nabi Muhammad sebagai pribadi senang makanan manis-manis. Tidak ada hubungannya dengan syariat kita harus makan manis-manis. Suatu contoh lagi. Nabi Muhammad SAW senang kalau makan itu sayurnya labu-labu. Siti Aisyah radhiyallahu an telah berkata, sungguh Nabi senang dengan sayur labu-labu. Labu-labu itu seperti waloh parang. Sehingga Siti Aisyah, kalau Nabi saya masakkan dengan sayur labu-labu, maka sayurnya dimakan, diseroi, karena Nabi senang sayur labu-labu. Nah, apakah kita harus mengikuti Nabi masalah sayur labu-labu atau sayur waloh parang? Nah, itu tidak usah. Karena hal itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Maka kita tidak perlu mengikutinya. Adapun hal-hal yang dilarang otomatis, itu sudah tidak perlu saya sampaikan. Nabi Muhammad SAW pada waktu hidup, semua tindak tanduk perbuatan amalnya selalu diawasi oleh sahabat. Sehingga seakan-akan segala tindak tanduknya semua sudah direkam dan diketahui oleh para sahabat-sahabat. Nah, kemudian bagaimana perintah Nabi kepada seorang padahal Nabi sendiri tidak melaksanakannya? Apakah itu menunjukkan bahwa kita juga sama saja diperintah? Dulu sudah saya sampaikan kepada pemirsa masalah ikrar. Ikrar itu ialah
perbuatan orang lain, tapi Nabi Muhammad merestuinya. Nah, itu otomatis termasuk dibolehkan kita mengikuti. Adapun perintah Nabi kepada seorang, tapi Nabi sudah mengatakan bahwa itu khusus kepada dia. Nah, jadi ya khusus kepada dia, tidak boleh kita ikuti. Contohnya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Hei Rasulullah, saya punya anak kambing yang baru umur 6 bulan. Tapi kambing kami gemuk dan sudah besar. Jawab, apakah boleh? Hei Rasulullah, saya jadikan kurban atau udhiyah. Nabi Muhammad SAW berbalik. Boleh. Tapi yujzi'uka wala yujzi'u ghairaka. Boleh untuk kamu saja. Yang lain tidak boleh. Nah, itu namanya perintah Nabi yang secara khusus kepada seorang. Maka tidak boleh kita ikuti, kita kurban sebelum kambing itu umur 1 tahun. 1 tahun masuk ke 2 tahun. Kenapa? Karena itu ada yujzi'uka wala yujzi'u ghairaka. Itu boleh untuk kamu saja, yang lain tidak boleh. Nah, oleh karena itu ada seorang ulama yang berpendapat udhiyah sama kambing, kalau kambingnya lemu tapi belum umur 1 tahun, ulama itu boleh sesuai dengan kejadian Nabi Muhammad perintah kepada seorang sahabat. Pendapat ini tidak bisa kita terima. Karena apa? Karena Nabi sudah mengkhususkan yujzi'uka wala yujzi'u ghairaka. Itu hanya dibolehkan untuk kamu saja, yang lain tidak. Demikian macam-macam fi'lu sahibi syariah atau ikrar sahibi syariah. Saya kira cukup sekian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.